Shalom, selamat pagi anak kami, baik kelas 3A, juga kelas 3B ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, katakan dong. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Salam sehat bagi kita semua. Sudah sarapan ya tadi ya, ini jam kedua, pasti sudah makan. Apa sudah lelah? Sudah istirahat tadi sebentar ya. Hari ini kita masuk di jam kedua, yaitu pendidikan agama ya. Mata pelajaran agama, pendidikan budi pekerti ya. Kalau kemarin kita juga sudah belajar di pembelajaran 1. Namun sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu, minta tuntunan dan penyertaan Tuhan dari kita. Mari kita berdoa, ikutin menerus ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan bagi kami. Pada pagi hari ini, kami bersyukur padamu atas pertolongan Tuhan. Kami kembali dapat beraktivitas. Kami sudah belajar dari tadi pagi, saat ini kami mau belajar agama. Kiranya penyertaan Tuhan juga tetap memberkati kami, memberikan semangat bagi kami. Berkati ya Tuhan anak-anak kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan juga kedua orang tua dari anak kami Tuhan berkati. Membros yang mau membimbing, mengajari, mendidik mereka Tuhan. Biarlah juga Tuhan urapi membros, berikan hikmat kebijaksanaan untuk memberikan dan mendidik mereka di dalam pendidikan agama Kristen ini Tuhan. Untuk senantiasa mereka dapat belajar lebih baik lagi tentang kasih Tuhan, tentang pertolongan Tuhan bagi kehidupan anak-anak kami. Tuhan, sebelum kami belajar pada pagi ini, dimohon kepada Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni semua dosa kami sengaja maupun tidak kami sengaja, sehingga kami dapat belajar dan menerima berkat Tuhan dengan baik. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa ya. Nah, dengan berdoa kita percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita ya. Minggu lalu pelajaran kita pembelajaran 1 atau pelajaran 1 tentang apa anak-anakku? Masih ingat? Masih ingat semua tentang bahwa Allah Maha Kuasa ya. Allah Maha Kuasa menciptakan iklim. Allah berkuasa atas alam ini ya. Jadi biarpun pelajarannya sudah lewat, harus tetap diingat ya. Sekarang kita buka halaman 3 anak-anakku ya. Hari ini kita belajar 2 pembelajaran ya. Yang pertama di bagian B, bersyukur atas musim panas dan musim hujan. Kemudian di bagian C nanti iklim dengan makhluk hidupnya ya. Ada 2 pembelajaran yang akan kita pelajari materinya ya. Sekarang anak-anakku, kita buka halaman 3. Bersyukur atas musim panas dan musim dingin ya. Siapa yang pernah bersyukur? Ada? Kita pasti semua sudah pernah bersyukur, baik melalui doa, melalui perbuatan kita. Hari ini kita belajar bersyukur atas musim panas dan musim dingin ya. Kalau di sini
ada bacaan tentang bersyukur saat berlibur di puncak ya. Ini nanti anak-anakku bisa baca semuanya, baca teksnya dengan baik. Dari situ kalian nanti bisa melihat begitu indah ciptaan Tuhan ya. Di sini juga Ratna dan keluarganya berlibur di puncak Bogor. Siapa yang pernah berlibur di puncak? Siapa yang pernah berlibur di Ancol dan sebagainya? Pasti anak-anakku sudah pernah berlibur bersama keluarga. Pasti berlibur itu adalah pengalaman menyenangkan, sama seperti Ratna di dalam bacaan ini. Nanti bisa dibaca dengan baik ya. Kita masuk di materinya anak-anakku ya, buka halaman 4 ya. Kalau tadi judulnya apa? Bersyukur atas musim panas dan musim hujan. Kenapa kita harus bersyukur atas musim panas dan musim hujan? Karena dua-duanya itu sangat kita butuhkan. Kalau hanya musim kemarau, kalau hanya hujan terus-menerus, kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan pekerjaan kita. Kalau panas terus, nanti terjadi kekeringan. Kita tidak bisa minum dengan baik, ya, air kering, ya. Kalau hujan terus-menerus, kita tidak bisa bekerja dengan baik. Papa dan mama bisa kehujanan, kalian juga kedinginan, ataupun bisa terjadi banjir ya. Jadi tetap bersyukur ya. Anak-anakku, apa arti bersyukur? Bersyukur artinya menyenangkan. Bersyukur kepada Tuhan berarti menyenangkan hati Tuhan ya, melalui sikap atau respon positif dari kita atas kasih Tuhan di dalam segala rahmat yang diberikan kepada kita ya. Bersyukur kepada Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan dengan respon positif yang kita tujukan atas kebaikan Tuhan. Makanya anak-anakku, ketika bangun pagi kita harus bersyukur atas napas yang diberikan Tuhan. Ketika kita ke sekolah, bersyukur kita bisa sekolah. Ketika kita berlibur, bersyukur karena Tuhan baik menciptakan alam yang indah, baik pegunungan, baik juga pantai yang indah dan sebagainya. Itu semua kita tetap bersyukur ya. Musim panas dan musim hujan adalah pemberian siapa? Pemberian Tuhan. Siapa yang menciptakan semua itu? Baik iklim panas, iklim dingin adalah Tuhan. Yaitu Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yaitu Tuhan Allah ya. Pada kitab Perjanjian Lama, siapa yang pernah baca Alkitab? Kita harus rajin baca Alkitab ya. Nah, jangan hanya disimpan Alkitabnya, harus dibaca. Jangan hanya kalau sekolah minggu baru dibuka. Belajar baca firman Tuhan. Di kitab Perjanjian Lama, di sini juga Nabi Yeremia, ya, Nabi Yeremia juga bersyukur atas musim hujan. Adalah pemberian Tuhan, di mana setiap musim bermanfaat bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Yeremia 5 ayat 24 dikatakan di sana, ya. Coba kita buka ya. Yeremia 5
ayat 24 ya, di kitab Perjanjian Lama ya. Nah, Yeremia setelah Yesaya ya. Yeremia 5 ayat 24 membacakan buat kita semua. Nanti di rumah kalian baca juga. Demikian firman Tuhan. Ya. Yeremia 5 ayat 24. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Mengulangi Yeremia 5 ayat 24 bagian B-nya ya. Itu yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen ya. Jadi Nabi Yeremia juga bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menetapkan minggu-minggu untuk panen. Makanya para petani ada waktu menanam, ada waktu panen ya, karena sudah tetap waktu-waktu yang ditentukan Tuhan. Kalau dulu musim hujan itu waktunya juga bisa kita tahu ya. Kalau kira-kira bulan Oktober, November, Desember itu biasanya musim hujan. Musim kemarau sekitar bulan Maret, April, Mei, Juni. Nah itu biasanya musim kemarau. Tapi sekarang terkadang hujan tiba-tiba. Makanya dikatakan cuaca ekstrim ya, anak-anakku ya. Kemudian di kitab Perjanjian Baru, Paulus juga, atau Rasul Paulus juga bersyukur pada Tuhan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Coba kita buka nanti 1 Tesalonika 5 ayat 18, menasehatkan jemaat Tesalonika dan juga kita ya. Katakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya anak-anakku semua, baik senang, baik dalam hal apapun kita harus tetap bersyukur. Kita tidak boleh hanya dapat hadiah bersyukur, kalau naik kelas atau dapat nilai yang bagus bersyukur. Ketika kita sakit, kita nangis, kita sedih, kita tidak mau berdoa. Ketika kita tidak naik kelas atau nilainya kurang bagus, kita marah. Itu tidak boleh. Dalam hal apapun kita harus bersyukur. Ketika musim panas, kita tidak boleh katakan seperti ini, panas banget ya, panas sekali cuaca ini. Atau ketika hujan, hujan terus ya. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Baik anak-anakku semua, untuk bagian B, kita harus bersyukur atas musim panas dan musim hujan. Jadi kesimpulannya di bagian di bagian B, kita harus bersyukur atas semua musim, baik itu musim hujan, musim kemarau, kita harus bersyukur ya. Kita
Karena semua musim, setiap musim itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik anak-anakku, selanjutnya kita masuk di bagian C ya. Iklim dengan makhluk hidupnya. Kalau tadi bersyukur atas musim, sekarang iklim dengan makhluk hidupnya. Masih ingat pelajaran tentang iklim? Hah? Masih? Coba kita buka halaman 5. Iklim dengan makhluk hidupnya. Ya. Nanti kita baca iklim dengan makhluk hidupnya dan teks yang ada di dalam buku ya. Apa yang dikatakan di sini? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam waktu panjang. Ya, itu namanya iklim ya. Iklim dengan makhluk hidupnya. Kalau makhluk hidup yaitu manusia, hewan dan tumbuhan ya. Jadi iklim dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya ya. Tadi iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam waktu panjang. Kalau cuaca adalah keadaan di dalam waktu pendek ya. Perhatikan di sini. Di dalam buku kita halaman 5 sana ada contoh bagaimana iklim mempengaruhi atau bagaimana iklim yang ekstrim dapat berpengaruh ke dalam kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Di sini contoh gambar 1 dan 1.2. Di sana ada rumah iglo ya. Rumah iglo ini yaitu terdapat di mana? Di suku Eskimo ya. Suku Eskimo itu hidup di kutub utara ya. Katakan di sini bahwa suku Eskimo yang hidupnya di kutub utara ya. Iklim yang sangat ekstrim. Bagaimana iklim ekstrim ya? Contohnya setiap harinya rata-rata suhunya terlalu dingin ya. Bisa sampai kurang 45 derajat Celcius katanya ya. Orang Eskimo mempunyai gaya hidup yang unik. Mereka bisa berburu singa, laut sampai paus ya untuk dijadikan makanan. Tidak hanya itu, rumah mereka juga terbuat dari apa tadi? Bongkahan es dan salju. Bangunan ini yang disebut dengan rumah iglo ya. Seperti apa rumah iglo? Coba perhatikan gambarnya yang di halaman 5. Di sini bagian dalam dan luar iglo didesain sangat unik sehingga membuat penghuninya nyaman ya. Ukurannya juga disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang ada. Jadi tidak besar sekali ataupun tidak terlalu kecil, disesuaikan dengan jumlah keluarganya ya. Jadi anak-anakku, bahwa iklim dengan makhluk hidupnya ya sangat mempengaruhi satu dengan yang lain ya. Misalnya ya pakaian dari kulit binatang membuat tubuh mereka tetap hangat. Itu di suku Eskimo ya.
Kalau di Indonesia, di negeri kita ini, bagaimana iklimnya? Iklimnya panas dan terkadang dingin ya. Jadi kalau di Indonesia musim juga hanya dua, musim kemarau dan musim hujan ya. Tuhan sudah menentukan dan mengatur semuanya, baik iklim dingin, baik iklim panas ya. Demikian juga dengan suku Eskimo ya, supaya mereka tetap bisa bertahan hidup ya, biarpun cuacanya di sana rata-rata suhu udaranya kurang dari 45 derajat Celcius ya. Jadi anak-anakku semua, kita harus bersyukur. Kita bersyukur menjadi anak Indonesia. Bersyukur memiliki bumi yang indah. Bersyukur memiliki alam yang indah di Indonesia ya. Baik anak-anakku, pembelajaran kita di bagian C, iklim dengan makhluk hidup ya. Sudah paham? Sudah paham? Baik. Jadi di bagian bawah, setelah kita menyimpulkan ya, jadi kesimpulan dari bagian B, bahwa setiap musim itu dibutuhkan oleh makhluk hidup ya. Tadi dengan tepatnya kita harus bersyukur atas semua musim. Kita harus bersyukur atas semua musim ya. Karena setiap musim bermanfaat bagi semua makhluk ciptaan Tuhan ya. Jadi bukan hanya musim dingin, bukan hanya musim panas atau musim kemarau, tapi baik musim kemarau, baik musim hujan, panas atau dingin, semua itu berguna dan bermanfaat. Lalu yang di bagian C, iklim dengan makhluk hidupnya. Jadi iklim juga sangat mempengaruhi makhluk hidupnya ya, bahwa iklim itu mempengaruhi di mana kita tinggal ya. Contohnya tadi di sana suku Eskimo itu yang tinggal di kutub utara, sana suhu udaranya sangat dingin ya, rata-rata kurang dari 45 derajat ya. Bahkan rumahnya didesain dari es dan salju. Itu karena dingin sekali. Tapi mereka tetap bisa hidup karena mereka dapat menjaga tubuhnya dengan menggunakan pakaian yang sesuai musim dingin atau di daerah dingin ya. Karena Tuhan sudah menentukan dan mengatur keadaan iklim di sana dengan baik, sehingga penduduknya dan semua makhluk yang ada di sana, makhluk hidup yang ada di sana bisa tumbuh dengan baik, bisa hidup dengan baik ya. Anak-anakku, kita harus bangga sebagai anak Indonesia. Kenapa? Karena kita memiliki iklim yang baik ya, iklim panas dan iklim dingin, musim kemarau dan musim hujan ya. Coba buka
halaman 6. Ya, coba halaman 6. Nanti tugas kita di sini ada gambar burung yang belum diwarnai ya. Ya. Gambar burung ini kita dapat warnai dengan pensil warna. Ini tugas kita nanti ya anak-anakku ya. Nanti setelah video ini kalian lihat atau kalian dengarkan, kemudian nanti tugas mewarnai dilanjutkan ya. Kemudian bagian C-nya kesimpulan. Anak-anakku, kalau tadi Mem sudah buat kesimpulan di bagian B. Bagian C-nya Mem mau memberikan tugas anak-anakku membuat kesimpulan dari bagian B tadi ya, bagian C tadi ya, bahwa iklim dengan makhluk hidupnya. Ya, nanti di sini ditulis di buku paketnya ya kesimpulannya apa saja. Kesimpulan dari pembelajaran kita di bagian C ya. Iklim dengan makhluk hidupnya ya. Baik anak-anak kami semua, baik di kelas 3A juga nanti anak kami di kelas 3B. Hari ini pembelajaran kita sudah kita pelajari ya, bersyukur atas musim panas dan musim hujan, dan juga iklim dengan makhluk hidupnya ya. Tetap semangat belajar, kerjakan tugasnya tadi, mewarnai gambar ya. Nanti kirim melalui Japri ya ke Mem ya. Tugasnya itu tunggu sampai besok jam 8.30. Nah, selain itu tugasnya nanti juga menjelaskan di WA saja ya. Nanti membuat di WA apa saja PR-nya atau tugas selanjutnya. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Begitu kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan. Kami sudah belajar, sudah mendengarkan firman Tuhan. Lewat pembelajaran kami di bagian B dan C. Kami harus bersyukur atas iklim, baik itu iklim panas ataupun dingin, cuaca panas atau cuaca dingin, musim hujan atau musim kemarau. Harus bersyukur atas semua itu Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur juga atas alam kami Indonesia di mana kami tinggal. Terima kasih atas iklim yang baik, musim yang baik, dan musim panas dan musim dingin, dan kemarau dan juga musim hujan. Semua itu berguna bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan pembelajaran hari ini dapat menambah pengetahuan kami, supaya kami semakin bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas apapun di dalam kehidupan kami, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkati anak-anak kami semua di dalam belajar saat ini Tuhan. Nanti ketika mereka masih melanjutkan pembelajaran selanjutnya, tetap semangat, berikan kesehatan, berikan sukacita bagi mereka. Kemudian juga orang tua yang mendukung anak-anak kami di dalam pembelajaran ini akan tingkat-tingkat berkat baginya. Orang tua kami berganti kesehatannya, jauhkan dari sakit penyakit. Akan seluruh anak didik kami
baik kelas 3A, kelas 3B, bahkan seluruh anak didik kami yang ada di BIKM. Kiranya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Sehingga kami dijauhkan dari segala virus, segala penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, apabila dalam pembelajaran ini ada yang kurang berkenan kepada Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus.